Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat religi dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Fakoi Habar pada Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Timur. Bersama saya pada kesempatan kali ini Ratna Dirjenakor. Pada siang hari ini kami berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama Kepala KUA Kecamatan Pulau Gorong. Telah bersama kami saat ini Bapak Ustadz Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin boleh sedikit Bapak bercerita tentang latar belakang Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun berada, terima kasih sebelumnya kepada Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Timur yang telah mengundang kami untuk bisa hadir dalam podcast ini dalam acara Pegawai Habar ya. Alhamdulillah sejak tahun 2025 saya bisa bergabung mengabdi di Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara singkat, saya dapat tugas pertama itu dulu di kantor urusan agama Kecamatan Bulan. Sebelum adanya pelepasan atau pembentukan Kemenak Kabupaten Seram bagian Timur, waktu itu masih bergabung di bawah kantor Kementerian Agama, waktu itu masih Departemen Agama. Jadi masih di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian 2 tahun kemudian pada 2007 kita alhamdulillah terbentuk sendiri, yakni kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Timur. Sampai hari ini alhamdulillah setelah di KUA baru kita masuk di kantor Kemenak Kabupatennya. Dari sekian banyak kementerian nih Bapak, kenapa memilih untuk mengabdi sebagai ASN Kementerian Agama? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan saya untuk bisa bergabung. Pertama tentunya kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengabdikan apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat. Dan alhamdulillah instansi Kementerian Agama ini saya pribadi jadikan ladang amal di mana kita bisa mengeksplorasi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Itu alhamdulillah justru saya dapatkan medianya ada di Kementerian Agama. Kita bisa berdakwah, kita bisa menyampaikan apa yang bisa kita buat untuk masyarakat, terutama dalam bentuk layanan. Apalagi saat ini saya diberi amanah di sebuah kecamatan, yakni sebagai Kepala KUA Pulau Gorong. Tentunya disinilah kesempatan, bukan kesempatan untuk mencari popularitas pribadi ataupun keuntungan pribadi, tapi yang saya maksud kesempatan di sini adalah bisa lebih berbuat banyak untuk masyarakat. Gitu. Artinya dengan wewenang yang ada, kita bisa berbuatnya itu lebih ada powerful begitu. Beda kalau kita tidak diberi amanah, kemudian kita berbuat seolah-olah masih ada batasan-batasan tertentu.
Kalau boleh tahu jabatan sebagai kepala KUA di Kecamatan Pulau Borong ini sudah berapa lama, Pak? Sejak bulan Maret 2019 saya diberi amanah untuk menjadi kepala KUA di Pulau Borong. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih tetap menjalani sesuai amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tentunya juga merupakan amanah dari negara ya, untuk memberikan pelayanan khususnya masalah keagamaan di Pulau Borong. Jadi kurang lebih sudah 6 tahun ini, 6 tahun berjalan itu sudah berada di Kecamatan Pulau Borong. Berarti sudah sangat cukup lama ya, Pak? Ya, kalau dari hitung-hitungan termasuk dalam aturan regulasi sebenarnya setiap 4 tahun itu bisa ada proses peremajaan sebenarnya, peremajaan atau bentuk rolling atau bentuk apa itu. Tapi itu sementara mungkin dengan keterbatasan pegawai yang ada di kementerian khususnya di kabupaten tercinta ini, mungkin nanti pada saatnya. Jadi, kalau kita yang di lapangan ini istilahnya siap diarahkan sesuai dengan perintah instansi, dalam hal ini dari atasan-atasan yang ada di kabupaten, di wilayah, bahkan dari pusat. Berarti kalau kita lihat jabatan Bapak ini pasti sudah banyak sekali juga program-program yang sudah Bapak buat mungkin di Kecamatan Pulau Borong begitu. Mungkin salah satunya Pak bisa dipaparkan gitu. Harus kita pahami bahwasanya ketika kita menjalankan amanah dalam sebuah instansi ini, sebenarnya hierarkinya ini dari pusat sudah ada ya aturan-aturan. Jadi dari pusat kemudian ke wilayah, ke kabupaten, bahkan sampai ke KUA itu ada program-program prioritas yang dari pusat kemudian turun ke wilayah, ke kabupaten, dan pelaksana di lapangan khususnya dalam masalah keagamaan adalah kantor urusan agama. Nah, tentunya di sini ada namanya tupoksi ya. Tugas dan pokok dan fungsi dari KUA ini diantaranya pertama adalah melakukan pengawasan, pencatatan yang terkait dengan pernikahan. Orang selama ini kadang hanya melihat KUA itu tugasnya hanya masalah pernikahan. Itu sebenarnya salah sekali. Karena pencatatan pengawasan pernikahan ini hanya bagian saja dari tupoksi KUA. Sementara banyak, banyak sekali tugas-tugas dari KUA yang tidak sekedar masalah taputar, masalah pencatatan ataupun pengawasan masalah pernikahan. Di situ di KUA masalah zakat, wakaf, masalah bahkan terakhir sebenarnya dulu itu manasik ya, manasik haji itu bagian masuk di tupoksi KUA juga itu. Tapi setelah ada PMA baru itu untuk manasik ini nanti dihandle langsung oleh kabupaten, kecuali ada jemaah yang memenuhi syarat, memenuhi jumlahnya di atas 35 jemaah dalam kecamatan itu bisa melakukan manasik secara mandiri nanti. Tentunya tetap di bawah bimbingan seksi haji itu yang terkait dengan manasik. Jadi program-program tupoksi dari KUA sekali lagi tidak sekedar masalah pernikahan gitu. Ada satu program Pak yang saya dengar telah dicetuskan oleh Bapak sendiri. Tanya di situ dibuatkan aplikasi ya Pak ya. Oh iya. Aplikasi Rasaku ya, Rasaku Radio Sakinah KUA Kecamatan Gorong. Apakah itu dari Bapak sendiri? Dan terciptanya aplikasi itu apa karena iseng-iseng saja atau karena ada
keresahan pada pada Kawal Kecamatan Gorong. Baik, terima kasih. Perlu kita ketahui bersama secara geografis, Kecamatan Pulau Gorong ini, terutama wilayah kerja kami, wilayah kerja KUA Pulau Gorong itu terdiri dari 3 pulau yang terpisah. Ada 24 desa atau negeri yang menjadi bagian dari wilayah kerja Kantor Urusan Agama Pulau Gorong. Jadi dari 24 desa itu ada di 3 lokasi pulau, ya, 3 pulau. Ada Pulau Amat Sekaru dengan beberapa desanya, Amat Sekaru sebagai negeri, kemudian ada Desa Loko, ada Desa Serah, Desa Serah. Itu di Amat Sekaru ada 3, satu negeri yakni Amat Sekaru, kemudian Desa Serah dan Desa Loko. Sementara untuk di Pulau Gorong sendiri ada 21 desa, ya, 21 desa. Kemudian ada satu pulau yang masih jadi dusun, itu namanya Pulau Grogos. Nah, kemudian dari 3 pulau yang terpisah dalam satu wilayah kerja ini, kendala dalam penyampaian layanan ini termasuk adalah masalah akses, ya, akses untuk bagaimana masyarakat bisa menerima layanan kami. Itu awalnya saya berpikir untuk menyampaikan sebuah layanan, sebuah pesan, sebuah informasi itu lewat media sosial yang anggap sesuai perkembangan zaman ini, yang sudah bentuknya audio visual itu. Seperti ya lewat streaming YouTube, lewat TikTok ataupun lewat medsos lainnya. Namun ada kendala tersendiri, yakni masalah sinyal, ya. Sinyal di sana itu belum merata. Nah, berawal dari fakta yang demikian itu di lapangan, saya berpikir bagaimana ya cara menyampaikan pesan, baik itu pesan informasi-informasi yang harus diterima oleh publik, terutama di wilayah kerja kami. Maka saya ingin kembali mengingat atau kembali pada masa lalu. Nah, masa lalu maksudnya di sini, dulu radio itu sebuah media yang menjadi favorit, ya, favorit masyarakat itu, masyarakat. Nah, walaupun mungkin dari segi perkembangan zaman sudah bukan masanya lagi untuk publikasi lewat audio. Itu bagusnya memang sudah audio visual, itu audio visual. Nah, tapi saya berpikir ya tidak ada salahnya kalau kita menyampaikan berita ini via audio. Nah, dari situlah saya muncul ide untuk membuat sebuah aplikasi, yakni berupa radio online, ya, radio online. Jadi saya berharap dari ini bisa menyampaikan informasi, baik itu umpamanya berita berupa berita ataupun berupa himbauan. Nah, intinya pesan bisa tersampai ke publik gitu, lewat media radio online ini. Maka secara singkat lahirlah Radio Sakinah itu dengan beberapa program yang insya Allah kami siapkan. Jadi di dalam program tersebut ada program-program layanan seperti apa begitu Pak? Untuk sementara karena ini anggap uji coba siaran, yang sudah kami uji coba itu pertama adalah Tangkas itu adalah tausiah ringkas. Itu. Saya harapkan nanti program Tangkas ini atau tausiah ringkas ini lebih banyak diisi oleh rekan-rekan penyuluh, ya. Rekan-rekan penyuluh yang bisa dia kirim rekaman atau bisa live, supaya bisa juga didengar oleh masyarakat yang ada, baik itu di Pulau Gorong ataupun di masyarakat Kabupaten Seram bagian Timur. Karena ini
basisnya adalah basis online, jadi pendengar di sini bukan tidak terbatas wilayah Pulau Gurun saja, tapi bahkan seluruh dunia bisa. Nah, itu. Seluruh dunia bisa jadi objek siaran, gitu. Objek dari siaran itu, karena ini berbasis online, tinggal buka, tinggal klik, ya, tinggal klik, tinggal play, sudah bisa on air, insya Allah. Kemudian program lain yang kami rancang itu adalah kilas berita Kemenang. Gitu. Dalam kilas berita Kemenang ini kami ingin merelay beberapa berita, baik itu lokal, umpamanya ada berita kami dari menerima informasi dari Humas Kabupaten atau Kemenang Kabupaten, kami minta izin untuk merelay beritanya supaya juga didengar oleh masyarakat yang mungkin belum sempat buka medsos atau belum sempat buka berita di website Kemenang. Kita sampaikan lewat audio, lewat radio online ini. Gitu. Tetap kami berpegang teguh pada prinsip minta izin. Harus izin dari pemberita pertama. Kalau umpamanya sifatnya lokal. Kemudian ya, kita juga menyampaikan berita-berita seputar atau yang terjadi dalam instansi Kementerian Agama yang bisa kita dapatkan dari website Kementerian Agama Pusat, kita siarkan lagi, ya, siarkan lagi tanpa menghilangkan sumber beritanya. Harus kita sampaikan, harus kita bacakan juga. Gitu. Kemudian juga kami siapkan program namanya pembinaan keluarga. Sesuai dengan nama radionya, nama radio Sakinah. Ya, di situ kita masukkan program pembinaan keluarga. Ya, bisa berupa tausiah ataupun tips-tips membangun keluarga yang sakinah itu bagaimana, ataupun tips-tips yang berkaitan dengan keluarga dalam segmen pembinaan keluarga. Kemudian juga kami rancang pembinaan untuk remaja usia sekolah atau BRUS, ya, bimbingan remaja usia sekolah. Kemarin sempat komunikasi dengan beberapa sekolah. Kalau umpamanya ini sifatnya lokal di sana, ya kita mungkin undang siswa-siswa yang bisa kita ajak dialog, ya, seperti podcast saat ini. Kita sasarannya dengan remaja usia sekolah, terutama yang terkait dengan pencegahan nikah dini ataupun pergaulan bebas ataupun pencegahan, mohon maaf, hamil di luar nikah, itu lewat pembinaan remaja usia sekolah itu. Intinya apa yang menjadi program-program Kementerian Agama kami wejawantahkan dalam bentuk layanan lewat media radio online ini yang kami beri nama Radio Sakinah. Ya. Baik, seperti yang tadi Bapak paparkan, berarti tidak menutup kemungkinan ya aplikasi ini juga bisa digunakan oleh di luar dari Kecamatan Pulau Gurun mungkin. Kalau Insya Allah sangat bisa sekali. Ini kan anggap awal saja kami berinovasi, ya, berinovasi. Kalau nanti kedepannya label Gorong, KUA Gorong itu anggap sebagai kita pencetus, itu mau kita serahkan atau supaya lebih tidak terikat, tersemat dengan satu wilayah lokal saja, bisa saja. Saya tidak ada keinginan menjual copyrightnya, tidak ada itu. Kalau memang nanti bagaimana bisa digunakan untuk semuanya atas nama instansi, bagi saya alhamdulillah. Intinya ada dukungan soal pelayanan ke masyarakat ini. Saya sedikit masya Allah ya, maaf ya Pak, di umur yang
mungkin sudah tidak muda lagi, tapi Iya. masih semangat untuk kreatif dan inovasi gitu Bapak. Tapi saya nampak tua ini ya. Tidak betul. Jadi mungkin untuk anak-anak muda atau sahabat religi di luar sana yang masih muda, jangan kalah semangat ya sama Bapak Ustadz Mukmin. Gitu. Boleh Pak, harapan kedepannya nih Pak untuk Tawa Kecamatan Pulau Borong Pak. Dalam satu pepatah ya, dikatakan never all to learn, ya, never all to learn. Tidak ada istilah tua dalam belajar. Jadi kita belajar kapanpun, dimanapun. Bahkan sebenarnya konsep dalam agama sudah diajarkan bahwasanya menuntut ilmu itu dari sejak buayan ibunda kita sampai ke liang lahat. Gitu. Jadi selama kita masih bisa berpikir, selama kita masih diberi kesehatan, kita manfaatkan apa yang Allah karuniakan ini berupa kesehatan, berupa pikiran, untuk bisa memberikan yang terbaik kepada umat, kepada masyarakat. Lebih-lebih kita yang sudah diberi amanah, ya, diberi amanah bergabung dengan instansi besar, yakni Kementerian Agama ini. Disitulah potensi-potensi yang kita miliki diharapkan bisa tersalurkan, gitu, tersalurkan. Kemudian jangan pernah ada pikiran dalam diri kita bahwasanya ketika kita menghasilkan sebuah karya, sebuah inovasi, yang kita harapkan hanya like saja atau subscribernya saja, tidak. Jadi orientasi jangan kepada pengakuan publiknya, tapi lebih banyak pada bagaimana memberikan yang terbaik itu. Jangan pada take-nya saja, tapi pada give. Ya. Kalau take-nya saja ini kan sudah diberi oleh pemerintah, kita diberi ya anggaplah salary, diberi gaji atau apa ini. Sekarang give-nya ini untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Dan insya Allah untuk generasi muda dengan ya segala kelebihan, dengan stamina dan energi yang luar biasa, insya Allah mereka adalah generasi harapan. Tahun 2025 ini tanpa terasa sudah 50 tahun. Hanya kadang ya mungkin keasikan dengan dunia kerja, dengan kesibukan, kadang lupa. Ya. Kalau sudah tua menurut publik, tapi kadang merasa tidak tua. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di sini. Semoga sehat dan sukses selalu Bapak. Amin, amin. Oke, sebelum saya menutup podcast kali ini, ada satu pantun, yaitu jalan-jalan ke kota Mekah, ingat, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga podcast ini membawa berkah dan membawa rahmat untuk kita bersama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tapi kalau boleh saya juga berpantun. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa pegawai habar subscribe dan tonton le. Ya Bapak, terima kasih. Sekian dari saya Ratna Wijayanapur dan Bapak Mukmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.